Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 55, Berpura-pura Tidak Tahu, karya Via Raya. Kalau iya memangnya kenapa? Iko Sagon beranjak berdiri dan melangkah satu langkah hingga berdiri tepat di depan Wolf. Wolf semakin dibuat kesal. Akhirnya ia mengangkat tangannya dan diarahkan ke wajah Iko Sagon. Namun belum sempat mengenai wajah, sang empu sudah menahannya dan mendorongnya ke depan. Setelah itu, ia melayangkan kepalan tangannya ketika Wolf sedang tidak fokus. "Wolf!" teriak Cassiopeia melihat wajah adiknya terdorong ke samping dengan cairan merah segar yang mengalir di sudut bibirnya. "Baru segitu saja sudah kesakitan," kata Iko Sagon. Merasa diremehkan membuat Wolf murka. Pria itu mengepalkan tangannya dan mengayunkannya ke wajah Iko Sagon. Iko Sagon pun tidak tinggal diam seperti sebelumnya yang membiarkan Wolf melukai wajahnya. Kini dua pria itu benar-benar adu kekuatan dan bergulingan di lantai. Terkadang Iko Sagon yang berada di atas tubuh Wolf dan terkadang sebaliknya. Sementara Cassiopeia terlihat kebingungan. Ia ingin memisahkan mereka berdua, tetapi ia takut akan terluka. "Kalian berdua stop, hentikan!" seru wanita itu. Wanita itu terus berteriak berusaha menghentikan aktivitas adu kekuatan antara Iko Sagon dan Wolf. Namun, dua pria itu sama sekali tidak mau mendengarkannya. Mereka terus bergulingan di lantai, saling menyakiti satu sama lain. "Kalian mau berhenti sekarang juga atau rekaman video kalian berkelahi aku kirim ke Theo?" ancam Cassiopeia merasa tidak ada cara lain untuk menghentikan perkelahian mereka selain mengancam. Mendengar ancaman yang Cassiopeia lontarkan, sontak Iko Sagon dan Wolf terdiam. Kemudian mereka langsung beranjak berdiri dan saling menjauh. Apa kata Theona nanti kalau sampai ia melihat video itu? "Kami akan berhenti, jadi hapus video itu dari ponselmu," kata Iko Sagon takut dengan ancaman itu. "Iya hapus, jangan sampai Theo melihat kejadian konyol ini," timpal Wolf. "Baiklah, aku akan menghapusnya, tapi setelah kau pergi dari ruanganku," balas Cassiopeia menatap ke arah Iko Sagon sambil memelototinya. "Hei, bahkan tanpa kau mengusirku pun aku akan langsung pergi dari sini," sergah Iko Sagon tidak terima. Bagaimana bisa ia diperlakukan seperti itu oleh Cassiopeia? Bahkan sebelumnya tidak ada satu orang pun yang berani mengusirnya. "Untung kau teman Theo. Kalau tidak, mungkin kau sudah habis aku makan," imbuh pria itu dalam hati. "Ya sudah sana pergi. Kenapa kau masih di sini saja?" ujar Cassiopeia dengan tatapan tidak suka. "Beraninya dia," umpat Iko Sagon. Pria itu bergegas keluar karena tidak ingin lebih emosi lagi. Apalagi dua kakak beradik itu sama-sama menyebalkan. "Ada apa dengan wajah bos?" tanya Lion khawatir. Pria itu melihat wajah bosnya yang penuh luka dengan memar. Namun kondisinya saat ini tidak kalah berantakan dengan wajah Wolf. Pasalnya, sebelum adu kekuatan, Iko Sagon sudah menerima beberapa begoman di wajahnya. Jadi, kondisinya lebih parah dibandingkan Wolf. "Tidak apa-apa," sahut Iko Sagon datar.
Tidak apa-apa bagaimana? Sudah jelas-jelas wajah bos bonyok begitu. Lion sudah siap memberi pelajaran orang yang berani melukai bosnya. Katakan pada saya, bos. Siapa yang berani melakukan ini pada bos biar saya balas? Imbuhnya menggebu. Tidak perlu. Lagi pula dia juga sama bonyoknya sepertiku. Lebih baik kau antar aku pulang karena aku ingin istirahat. Iko Sagon menyandarkan tubuhnya ke belakang sambil memejamkan matanya. Baik, bos. Tegas Lion mulai mengemudikan mobilnya. Iko Sagon tidak berencana untuk tidur. Ia memejamkan matanya karena ingin berpikir lebih fokus. Ia sedang memikirkan kemungkinan kemana Teona pergi. Apalagi semua tempat yang memungkinkan wanita itu untuk bersembunyi sudah ia datangi dan tidak ada hasilnya. Apa mungkin Papi yang menyembunyikan Theo? Pikir Iko Sagon. Mungkinkah sang ayah sengaja menyembunyikan Teona karena ingin memberinya pelajaran? Namun, tidakkah terlalu keterlaluan dengan menyembunyikan Teona darinya? Ya, sepertinya aku harus pulang ke rumah Papi sekarang. Aku yakin Papi yang menyembunyikan Theo. Putus Iko Sagon untuk menemui ayahnya. Selain ayahnya, siapa lagi yang bisa menyembunyikan Teona dengan sangat baik? Padahal ia sudah menyebar seluruh anak buahnya dan ia sama sekali belum mendapatkan hasil apapun. Bos tidak tidur kan? Tanya Lion sambil melirik ke arah spion. Ada apa? Sahut Iko Sagon malas. Apa kita perlu ke rumah sakit untuk mengobati luka di wajah bos? Tanya Lion takut-takut. Tidak perlu. Kau berikan tisu saja padaku dan aku akan membersihkan wajahku. Tolak Iko Sagon. Untuk apa ia pergi ke rumah sakit sedangkan istrinya belum ditemukan? Lagi pula lukanya masih tidak seberapa dibandingkan dengan luka hati Teona. Anggap saja sebagai balasan atas apa yang telah ia perbuat selama ini. Baik, bos. Lion menyodorkan sekotak tisu pada bosnya. Iko Sagon pun langsung menyeka wajahnya menggunakan tisu itu. Baru saja menempelkan tisu di wajah, tisu itu sudah berubah warna menjadi merah. Ia mengambil beberapa lembar sampai noda merah di wajahnya berpindah ke tisu. Kini yang tersisa di wajahnya hanya beberapa luka lebam dan lecet saja. Meski wajahnya terlihat kacau, tetapi tetap masih terlihat tampan. Kita ke rumah Papi dulu dan setelah itu kau boleh pergi, kata Iko Sagon datar. Apa tidak sekalian saja saya antar ke rumah, bos? Tawar Lion tidak tega melihat bosnya terluka. Tidak perlu. Mungkin aku akan membutuhkan waktu yang lama di sana. Jadi daripada kau menunggu, lebih baik kau cari Theo saja. Tolak Iko Sagon tidak ingin Lion membuang-buang waktu dan memanfaatkan waktu itu untuk mencari Teona. Baik, bos. Tegas Lion. Akhirnya, Iko Sagon menuju ke kediaman orang tuanya, tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Selama perjalanan, ia memikirkan kata-kata apa yang akan ia ucapkan pada ayahnya dan tanggapan seperti apa yang akan ayahnya berikan. Hingga 30 menit kemudian, pria itu sampai. Ia lekas turun dan berlarian masuk ke dalam. Terlihat sepasang suami istri sedang santai di ruang tamu. Mereka baru saja menyelesaikan ritual makan siang mereka dan saat ini sedang bercengkerama. Osa, ada apa sayang? Tanya Heksagon melihat putranya berjalan mendekat.
Theo mana? Kau tidak pergi ke kantor? Tanya Lakswara sambil melirik ke belakang tubuh putranya yang kosong. Papi tidak usah berpura-pura tidak tahu, balas Iko Sagon sinis. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.